Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di tengah-tengah kita sudah hadir tokoh pendidikan, pejuang guru. Beliau adalah Profesor Dr. Haji Pasri Jalal, Doktor Filosofi atau PhD. Beliau dilahirkan di Padang Panjang 1 September 1953, agama Islam, jabatan terakhir adalah rektor. Dan saya melihat beliau, sepak terjang beliau sejak tahun 2005, beliau itu sudah sangat memperjuangkan bagaimana terbitnya undang-undang guru dan dosen. 2007, beliau pun menjabat sebagai dirjen pertama yang namanya PMPTK. Di 2006-2007 beliau mendapatkan tugas dirjen PMPTK yang akhirnya dilebur kembali tidak ada PMPTK dan beliau menjadi dirjen Dikti kalau nggak salah terakhir seperti itu 2007 sampai 2008. Dan terakhir di masa kepemimpinan Pak Profesor M. beliau menjabat sebagai menteri, dan inilah gawang yang menggagas terkait dengan kurikulum 2013. Dari sejak 2011 sampai 2014 kita berjuang membahas dan mereform kurikulum sehingga terbitlah kurikulum 2013. Tepuk tangan buat Profesor Dr. Haji Pasri Jalal. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada sesi pertama ini beliau akan menyampaikan materi terkait transformasi tata kelola organisasi profesi. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kami berharap kita akan mendapatkan informasi-informasi baru dan sesuatu yang baru. Mengapa atau apa? Kemudian bagaimana organisasi profesi bertransformasi. Yang ujung-ujungnya apa? Organisasi profesi ini berharap dan pemerintah berharap berkontribusi positif di dalam memajukan pendidikan nasional. Inilah mungkin acara yang pada kesempatan yang sangat berbahagia ini digagas untuk mari kita berpikir bersama untuk mewujudkan sebuah cita-cita bersama. Bagaimana membangun sebuah kolaborasi yang baik, sinergitas yang positif, bagaimana membangun SDM unggul dan Indonesia maju. Bapak sekalian, sebelum mulai, Prof, saya izin membacakan pantun. Mudah-mudahan nanti Prof juga membalasnya. Dari Kramat Jati menuju kota Bekasi. Cakep. Perjalanan indah penuh kenangan ditulis pada bait ke-7. Cakep. Selamat mengikuti refleksi tata kelola organisasi profesi bersama mewujudkan SDM unggul Indonesia maju. Itu mungkin pengantar yang ingin saya sampaikan, saya sebagai moderator, dan yang paling penting bagaimana saya ingat kata-kata yang disampaikan oleh Profesor Renal Kasali bahwa orang yang hebat adalah orang yang mau beradaptasi dengan perubahan. Dan apapun bentuknya, siapa saja yang mau belajar bertransformasi dengan perubahan-perubahan yang sangat dasar di era disrupsi ini, insya Allah kita akan menjadi pemenangnya. Oke, untuk itu kawan-kawan semuanya, mari kita sama-sama dengarkan dan mari kita sama-sama pahami apa yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Haji Pasri Jalal. Disilakan. Baik, terima kasih Pak Dudung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebagai awal, saya menyampaikan sedikit. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pak Dudung, Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati,
termasuk juga kita berbahagia Pak Agus ada bersama kita dan jajaran daripada Direktorat Pendidikan Profesi ya dan pembinaan keprofesionalan ya dari guru dan tenaga pendidik. Ini portofolio yang sangat besar sekali di direktorat ini. Kita punya direktur baru, kalau dulu Ibu Santi Ambarmi, sekarang Pak Praptono, dua-duanya adalah orang-orang yang canggih-canggih ya. Dan Bu Santi sekarang mengelola direktorat yang ngurus GTK PAUD dan Pak Praptono yang mengelola di Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Profesi Guru dan Tenaga Pendidikan ini. Nah, waktu saya tanya kenapa lagi saya diundang, apalagi sebagian pesertanya sama. Wah ini susah ini kalau berulang-ulang, tapi karena ada beberapa teman-teman yang belum hadir pada masa lalu, untuk memudahkan kita berdialog nanti pada bagian terpentingnya adalah di belakang sebetulnya. Tapi saya ingin mengulang sedikit pengantar saya untuk saling mengingatkan agar kita betul-betul punya keyakinan bahwa kenapa kita berkumpul ini adalah panggilan daripada tugas kita sebagai orang-orang yang mengabdikan dirinya bergerak di bidang pendidikan dalam berbagai tugas yang kita emban. Dalam konteks ini ada istilah guru, tenaga pendidikan, dan tenaga pendidikan itu kan luas sekali ya, banyak sekali, dan makin maju sebuah bangsa, makin maju pendidikannya makin banyak variasi tenaga pendidikan ini, apalagi dengan perubahan teknologi ya, revolusi industri 4.0, gaya hidup yang disebut dengan society 5.0 ya, itu kemungkinan variasi itu makin melebar. Malah yang dulu secara tradisional kita kenal bisa menghilang dan ada jabatan-jabatan baru yang nanti disebut juga dengan dalam rumpun tenaga pendidikan ini. Nah, untuk itu saya mulai dengan mari kita lihat gambaran dari slide ini. Maaf bahasa Inggris, tapi kalau kita lihat di dalam lingkaran itu, kita mulai yang bagian kanan atas, bahwa untuk dikatakan sebuah profesi, termasuk kita yang hadir ini, kita harus tanya, apakah benar bahwa kita menjadi anggota itu adalah karena kredensial kita, karena sertifikat kita, karena ijazah kita yang menunjukkan bahwa kita memang profesional untuk profesi itu. Kredensial, jadi sertifikat. Karena itu guru profesional dihargai dengan sertifikasi guru, ya. Kemudian apakah dia diwadahi, diikat oleh norma-norma yang sama. Jadi they are bound by a common set of values. Jadi nilai-nilai itu yang membuat dia sama. Nilai-nilai etika profesi guru beda dengan etika dokter, beda dengan etika lawyer ya, atau notaris dan seterusnya. Dan mereka di satu profesi itu diikat oleh nilai-nilai ini. Nah, kemudian apakah dalam beraktivitas melaksanakan kegiatan seorang profesional itu jelaskah aturan-aturan main yang mengaturnya? Sebab kalau tidak jelas berarti belum kokoh keprofesionalnya. Tapi kalau udah jelas seperti guru, seperti dokter, seperti penasihat hukum, seperti farmasi ya, ahli farmasi, itu jelas bagaimana cara bekerja mereka, diatur oleh undang-undang, diatur oleh peraturan di bawah itu, apa peraturan pemerintah, peraturan presiden dan seterusnya. Nah, kemudian dia karena dia spesialis, karena dia profesi, maka ilmunya itu memang ada rumpunnya. Jadi kalau kita bicara guru jelas rumpun dari keilmuan keguruan. Kalau kita bicara kepengawasan jelas. Makasih. Saya karena udah tua jadi lupa bawa kacamata tadi. Ini kita maksudnya tak benar tahu. Nah, jadi itulah Bapak dan Ibu, tolong dihafal karakteristik ini, tanya diri kita, tanya profesi kita. Punyakah kita kredensial untuk semua anggota kita?
adakah nilai-nilai yang mengikat kita yang itu dipegang oleh semua anggota profesi kita? Apakah kegiatan kita itu ada aturan mainnya? Jelas tidak bisa semua orang aja mengatakan oh dia melakukan kegiatan itu. Ini hanya boleh dijalani oleh orang-orang yang spesifik pendidikannya, yang ada nilai-nilai yang dia pegang, dan karena itu dia ada aturan main untuk melakukan pekerjaan itu. Dan kemudian dia bisa karena dia mendapatkan pendidikan dan punya kompetensi yang tidak diperoleh oleh orang lain, hanya dia. Nah, keempat inilah yang harus kita pegang. Dan untuk itu dalam Undang-Undang Guru nomor 14 tahun 2005 yang saya ketua panja kelompok kerja pemerintahnya waktu itu, tugas saya waktu menjadi Dirjen PMTTK itu, saya tanya sama Pak Bambang, Pak ini tidak salah nih Dirjen PMTTK, saya bilang saya tidak dari LPTK, ya kan, dan tidak pula memegang guru itu. Kalau di pendidikan non formal dan pemuda saya banyaklah kegiatan saya dari dulu ya, saya ikut organisasi pemuda, perkembangan program pertukaran pemuda macam-macam. Tapi untuk guru, tapi waktu itu Pak Bambang Sudibyo sebagai menteri saya, ya Pak Wali kita udah bicarakan, sudah lapor Presiden dan diskusi juga dengan PGRI katanya, dan oke, jadi sebelah. Tugas pertama saya dalam 6 bulan harus selesai undang-undang guru dan dosen. Padahal undang-undang guru dan dosen ini udah 15 tahun, hampir 20 tahun ya. 3 menteri dan Pak Profesor Surya udah bukan main. Dan dulu waktu reformasi banyak sekali dari anggota PGRI yang menjadi anggota DPR. Di pusat berapa orang, berapa belas, di daerah. Jadi sebetulnya kesempatan kita tahun 98 itu sangat tinggi untuk mendapatkan apa yang sudah lama dimimpikan untuk profesi guru ini. Tapi berjalan terus, kemudian PGRI juga waktu itu punya keinginan bagaimana agar BKN itu bagi dua, jadi Badan Administrasi Badan Kepegawaian Negara satu, kemudian Badan Kepegawaian Guru ya satu. Nah komprominya waktu itu adalah dibentuk PPTK ini. Jadi tidak perlu di luar dari Kemdikbud, ya kan? Tapi tetap dalam Kemdikbud. Tapi keurusan guru dijaga, akhirnya dibentuklah Direktorat Jenderal PMTTK. Dan tugas pertamanya adalah untuk menggolkan guru ini. Nah, Bapak dan Ibu sebagai sejarah, Bapak dan Ibu kemarin kan sudah saya sampaikan, sebetulnya apa sih yang membedakan kalau kita punya undang-undang ini dan tidak? Pertama, kita udah lelah dengan betapa menderita hidup kita. Gaji sangat sedikit untuk mendapatkan honor-honor seperti pegawai kantor kelurahan, ketua camat, panitia itu, panitia ini sangat susah karena dia memang mengajar kelas, harusnya semua sudah di sana. Tapi kalau di tempat lain tipsnya ini lebih banyak dari gaji pokoknya, jadi itu tidak seimbang. Dan akibatnya memang banyak guru kita data-data menunjukkan terpaksa bekerja serabutan yang lain-lain ya. Apa aja lah gitu, kalau dia bergerak di retail atau di pertanian atau mendakwah atau membuat bimbingan tes atau melakukan bimbel di rumah ya segala macam, terpaksa karena memang tidak mungkin hidup secara bermartabat dengan kesejahteraan itu. Nah waktu kita ditanya oleh teman-teman di Menpan dan BKN kalau mau dinaikkan kesejahteraan guru ini, apanya yang mau dinaikkan, apa dasar kita? Dia sama-sama PNS. PNS diatur oleh undang-undang pegawai negeri. Kalau untuk yang negeri ya, karena rujukan kita kan negeri ya. Apa bedanya guru 3A dengan pegawai kecamatan 3A? Apa bedanya pegawai kantor di kabupaten misalnya sudah 4A dengan hakim 4A? Jadi waktu itu kita mengatakan bahwa guru profesional, ya yang lain kan juga profesional, bidan profesional, dokter profesional, notaris profesional, ahli farmasi ya, apoteker juga profesional. Tapi kita katakan secara internasional profesi guru ini memang demikian mulia dan karena itu dia harus dinaikkan sendiri dan keluar dari rezim pembayaran gaji PNS. Hanya dengan itu kita bisa membuat
gaji guru keluar dari skema PNS. Kalau kita masih dengan undang lama, kita naik gaji itu ya 5%, 7%, kadang-kadang 10% per tahun karena inflasi itu aja. Gak ada kontrak lain. Tapi kalau dengan undang-undang ini, bang, sekali langsung kita bisa 2 kali lipat. Dan naik gaji pokok kita, naik pula tunjangan profesi. Dan guru swasta diberikan sama dengan guru negeri ini. Asal impasingnya jelas. Kalau impasingnya sudah sama, 3A, 3B atau 4A, berapa gaji pokok dari PNS 4A itu yang diberikan ke guru swasta di atas dari gaji yang diberikan oleh sekolah maupun yayasan. Inilah yang membuat kita makin yakin bahwa waktu itu mereka ketahuan dari mana uangnya, karena uang itu sangat besar. Saya katakan pada pertemuan yang lalu, saya ditanya DPR, Pak Masri, berapa uang yang akan dikeluarkan negara untuk membayar guru profesional nanti? Saya sudah sajikan gaji guru, perbandingan gaji guru dari GDP, perbandingan segala macam ya, kita sudah sajikan. Kita memang jauh di bawah, semua bertujuh, nangis kan? Tapi waktu ditanya berapa uangnya, saya katakan kalau kita punya guru yang ideal waktu itu saya hitung sekitar 3 juta. 3 juta waktu itu tahun 2005 saya hitung tambahan 1 orang aja 2,5 juta per bulan. Jadi di atas gajinya tambah 2,5 juta, jadi 2,5 juta kali 12 30 juta. 30 juta kali 3 juta guru. Jadi kita butuh 90 triliun. Semua ketawa, ini nggak sama dia bahwa nggak mungkin. Karena waktu itu seluruh anggaran kementerian dari PAUD sampai Pertinggi, dari Adikbud sampai Duta Besar Pendidikan kita di UNESCO dan kantor-kantor di kecamatan segala macam itu hanya 36 triliun total gaji maupun dana pembangunan. Sekarang kita minta untuk satu item saja, tunjangan profesi guru 3 juta kali 30 juta 90 triliun. Dari mana? Tapi saya katakan kalau kita udah 20%, karena kita undang-undang dasar udah 20%, cuma waktu 2005 itu belum dilakukan. Jadi selalu nggak nyangka uang ini. Tapi kalau saya katakan kalau 20% undang-undang dasar ini dilaksanakan, 90 triliun itu bisa kita bayar, saya bilang. Dan yang salah, sekarang anggaran kita tahun ini aja lebih dari 500 triliun. 500 triliun. Bayangkan, bukan uang sederhana. Bertambah anggaran total kita, bertambah GDP kita, bertambah 20% ini. Nah, karena itulah Bapak dan Ibu, mereka meminta benar apa sih ciri-ciri guru profesional ini. Nah, itu nanti kita kaitkan dengan bagaimana, walaupun ini banyak biasnya guru, tapi sebenarnya hampir nafasnya sama dengan tenaga kependidikan. Karena tenaga pendidikan kan juga profesi, librarian profesi, ya, pengawasan profesi, prasekolah profesi, ya, kemudian nanti mungkin data, orang data, atau orang perencanaan, atau orang keuangan, itu kan jadi profesi. Nah, karena itu Bapak dan Ibu yang sudah hafal ini ya, tapi ingatkan siapa saja nanti. Kenapa kita organisasi profesi, anggotanya adalah profesional, dan guru ini adalah karena tadi betapa mulianya tugas kita, didik, ngajar, mendidik, mengarahkan, dan tidak cukup itu saja, melatih, menilai, dan mengevaluasi ya. Ya. Nah kemudian karena dia seorang profesional, tumpuan kehidupannya harus dari itu. Jadi karena itu kegiatan profesi ini menjadi sumber penghasilan utama dia. Jadi tidak profesional kalau dia terpaksa masih ngamen kemana-mana. Harusnya penghasilan utama mereka adalah dari kehidupan profesional itu. Inilah yang kita atur karena kehidupan ini juga memerlukan peningkatan keahlian, memerlukan kemahiran yang harus dijaga, dan memerlukan kecakapan yang perlu dipelihara. Nah karena itu dia harus mempunyai seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang tidak saja dimiliki, harus dihayati, harus dikuasai dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Inilah yang kita kejar. Kalau DPR mengejar apa bentuk nanti kompetensi ini. Inilah sertifikat kompetensi guru itu. Dan itu sekaligus juga adalah sertifikat profesi. Karena itu sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.
Jadi ini udah duduk, tidak ada keraguan DPR. Oke, jempol itu. Memang luar biasa tugas guru, dia profesional, segala identitasnya disetujui, tidak ada keraguan. Mari kita bayar dia secara profesional. Di atas UMR, di atas gaji PNS segala macam, ya 2 kali lipat dari yang diterima oleh golongan yang sama. Nah karena itu juga tidak gampang untuk jadi guru ini. Dia harus memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Ya jangan-jangan kalau ini kita survei 3,7 juta guru kita survei berapa persen kira-kira yang pertama ini? Bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Nah, saya tanya Bapak dan Ibu, kalau kita survei 3,7 juta guru kita di negeri, di sekolah umum 3 juta 700.000 di madrasah, kira-kira berapa yang lewat dari tes ini? Separuh ada? Ada ya? Kita anggap ada ya. Jadi berarti kita harus tiap tahun ini dan tiap saat mengingatkan diri kita dan anggota kita. Kembalikan, sudahkah kita memiliki ini? Kalau belum 100%, maka kita naikkan terus. Nah, inilah tugas kita. Nah, kemudian tentu meningkatkan mutu, tapi juga karena kita negara Pancasila, jadi harus keimanan, ketakwaan, dan akhlak yang menjadi bagian, dan kualifikasi akademik kita harus cukup. Dan karena itu juga kita harus mampu diberi penghasilan yang memadai dan diberikan berbagai kelebihan sesuai dengan prestasi kerja kita. Kita harus secara profesional selalu meningkatkan CPD namanya, Continuous Professional Development. Saya waktu pada masa khusus waktu itu, tunjangan profesi digunakan untuk peningkatan kemampuan profesionalitas berkelanjutan PKB. Itu dibunyikan waktu itu. Waktu itu ada dialog mau dibuat persen dah. Sekarang siapa yang guru yang sudah punya sertifikat profesi Ibu tunjuk tangan? Ibu berapa terima Bu sebulan sekarang Bu tambahan dari tunjangan profesi? Terima sekali 3 bulan Pak. Kira-kira berapa Bu? Berapa? 3, ya? 3,9 total belakang 4 juta. Nah, sekarang waktu itu mau dipatok 10% Bu. Jadi 10% dari tunjangan profesi ini, waktu itu kita memperkirakan 30 juta setahun itu, harus 3 juta itu tetap di kantong satu guru, tidak boleh diambil oleh kepala sekolah, tidak boleh diambil oleh dinas, tetap di kantong satu guru, tapi wajib digunakan untuk PKB ini. Mau seminar, mau beli buku, mau beli komputer, mau mengundang narasumber datang ke sekolah kita, iuran, mau ke NGMP, itu digunakan dan wajib dilaporkan. Mana itu 3 juta yang Anda dapatkan itu dipakai untuk apa? Mana yang dipakai bersama dengan teman, mana yang pergi sendiri, mana yang pergi ke luar negeri, boleh minimal 10%. Waktu itu karena angka ini biasanya jarang ada dalam dalam undang-undang, jadi DPR mengatakan Perpres saja nanti atau PP aja nanti Pak pastikan. Saya nyerah. Tapi sampai sekarang nggak jelas berapa harusnya dari tunjangan profesi digunakan untuk meningkatkan profesional berkelanjutan. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu ya, ini nanti kan teman-teman bisa menjangkau guru dan juga tenaga pendidikan ya. Saya hitung-hitung kalau 10% dari total tunjangan profesi, sekarang tunjangan profesi itu sudah 60 triliun. 60 triliun. Nah, 60 triliun berarti ada 6 triliun dana yang bisa dibelanjakan ke UNJ, bisa dibayar ke PGRI, bisa ke Asosiasi Guru Sejarah, bisa dia pergi ke organisasi apapun yang mampu memberikan. Ada 6 triliun. 6 triliun. Nah, waktu kita mendesain BOS, itu 20% dari BOS harus digunakan untuk guru, untuk PKB guru. Tapi sekarang sudah agak berantakan karena apa ya? Karena
honor-honor makin banyak, kemudian juga datang bencana ini kan. Jadi padahal dulu kalau sebelum COVID, dana BOS itu sudah lebih dari hampir 50 triliun kalau dana BOS kita ditambah dengan dana BOS Kemenak. Jadi 20%, 1/5 dari 50 triliun berapa itu? 10 triliun. 10 triliun tambah 6 triliun, 16 triliun. Kapan ada dana sebesar itu untuk peningkatan kompetisi? Jadi saya harapkan teman-teman di organisasi profesi dan juga di LPTK jangkau ini. Hari-hari libur mahasiswa gunakan untuk mengundang guru. Coaching klinik jam-jaman kah, atau sehari 2 hari, atau sertifikat benar 15 hari, atau berkali-kali datang ya, semester demi semester, di 2-3 hari, tapi di ujungnya dikasih rekognisi, bisa di SKS kan, sehingga kalau dia melanjutkan nanti bisa dihitung. Banyak cara untuk menghargai, dan uang itu ada 16 triliun. Dulu kita untuk dapat 1 triliun aja untuk pelatihan guru itu udah luar biasa, benar. Dulu waktu kita memberikan anggaran untuk semua MGMP, semua KKG, semua organisasi profesi, PGRI sampai seluruh provinsi, kemudian FGSI dan kemudian guru-guru matematika, guru sejarah, itu kita berikan blogren. Itu tidak sampai 400 miliar. Sampai 400 miliar. Ini berapa? 16 triliun. Nah, itu ada gunakan. Ya. Dan ada, uang itu ada. Yang digunakan. Bos itu dulu nggak boleh membeli investasi karena apa? Karena tugas pokoknya memang operasional sekolah dan PKB. Jadi saya malah hitung-hitung dulu, bisa nggak guru ini ya dari bos itu setiap guru punya 1 juta 2 juta per tahun yang dia pakai sendiri nanti. Dia beli bahan kah, dia bawa ke pustaka ke museum kah anak, atau dia undang orang, dia punya uang 1-2 juta. Di kegiatan itu. Dan di tempat lain itu dengan gampang guru bisa membuat proposal kegiatan apa dibayar oleh sekolah nanti. Nah makanya harusnya apa yang membuat guru makin kreatif itu harus kita mungkinkan. Jadi jangan lagi bos itu dibebani oleh membayar honor, karena honor bukan mandatnya bos. Honor sudah sendiri gaji dan honor. Bos itu adalah untuk rehab supaya nggak perlu menunggu proyek, rehab ganti ini ganti itu yang apa, dan kemudian untuk membayar bagaimana PKB ini. Nah, jadi karena itulah nanti rekan-rekan silakan nanti mengambil analogi bagaimana kita mendapatkan. Nah, jadi karena itu pemberdayaan profesi guru ini dikembangkan secara demokratis. Jadi tadi organisasinya tetap ada norma demokrasinya, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan. Tidak boleh hit and run. Dan mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh DTK ini akan menjadi tangga-tangga yang terus-menerus makin lama makin tinggi, makin lebar, makin kuat ya di dalam mendukung profesi berbagai profesional yang hadir dalam forum ini. Nah karena itu juga lah dia berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup. Kita tidak pernah memakai upah minimum karena dia jauh di atas itu. Jadi kehidupan profesional mereka yang diakui, kemudian promosi dan penghargaan sebagai tugas kerja, perlindungan dalam melakukan tugas, termasuk hak-hak kekayaan intelektual. Jadi hak cipta guru itu hargai dan dibantu cepat mendaftarkan buku yang dibuatkah atau modul, apalagi sekarang di modul video itu harus dibantu menghak ciptakan, karena hak cipta sekarang lebih murah, tapi itu bisa mendapatkan angka kredit yang baik bagi guru kita. Nah kemudian tentu yang tidak kalah penting adalah bagaimana dia diberikan kebebasan untuk memberikan penilaian, untuk menentukan kelulusan, penghargaan dan lain-lain, rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melakukan tugas, kebebasan berserikat dalam organisasi profesi, kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi. Jadi tidak ada yang monolitik ya. Dan tapi juga memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan.
dan memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi. Karena itu beasiswa itu harus tersedia. Dan sekarang LPDP sudah mengeluarkan beasiswa untuk guru. Rebut itu. Sampai S3 pun harusnya guru dengan gampang bisa. Jadi kalau dosen bisa keluar negeri, bisa dalam negeri, S3 sama guru. Jadi guru utama itu adalah profesor. Dulu kita membayangkan apa perlu guru juga disebut profesor. Tapi akhirnya sepakat, oke lah, supaya beda nih dosen, ada asisten ahli, kemudian sampai guru besar. Nah kita dari guru pratama atau apa namanya sampai guru utama. Guru utama itu profesor, sama itu. Cuman waktu itu memang kita agak kalah sedikit. Kalau guru utama di dosen kan profesor, di atas tunjangan profesi dia dapat 2 kali lipat lagi tunjangan kehormatan. Nah, ya kalau memang saya waktu itu waktu saya dirjen PPTK yang 4E itu belum ada, belum ada. 4D itu berapa orang gitu ya. Kemudian 4C ya udah ratusan. Yang ribuan itu 4B dan ratusan ribu yang 4A. Nah, inilah kita dari 4A naik ke 4B itu banyak. Waktu itulah kita memberikan block grant PTK. Jadi mereka diberikan penelitian tindakan kelas ya. Belasan ribu waktu itu kita berikan paket dibina oleh LPTK masing-masing. Dan dengan itu dia kita akan naik dari 4A ke 4B. Karena start mereka di 4A itu ratusan ribu. Tapi ribuan aja yang sudah masuk ke 4B. Harusnya kita berbilang kalau di dosen sekarang itu guru besar kira-kira mungkin 15 ribuan dari 250 jadi sudah lebih 5%. Jadi berarti guru utama di sekolah kita di persekolahan kalau tadi 1/5 ya tadi 5 nah yang ininya yang jumlah berapa guru yang harusnya sudah menduduki posisi guru utama. Kalau kita bandingkan dengan persentase dari dosen yang sadar sudah jadi profesor. Nah itu kejar itu. Jajarkan terus. Kenapa kok tidak agresif untuk mendampingi guru ini menjadi guru utama? Kenapa profesor aja yang cepat? Walaupun di tingkat tinggi kita sudah selesai jadi profesor ya. Saya kira guru berhak untuk merebut guru utama. Karena itu waktu di undang-undang disamakan benar itu. Cuma tadi tunjangan kehormatannya yang belum ada. Nah mana tahu nanti kalau ada uang negara dan jumlahnya misalnya cuma 10.000 atau 20.000, ya kan? Ya guru utama juga berhak dapat 2 kali lagi tunjangan kehormatan sebagai guru utama. Mau nggak berjuang tuh? Ya. Karena nggak ada beda sebetulnya. Dosen yang tridharmanya, guru dengan tadi berbagai hal-hal yang harus dia lakukan. Ya. Nah karena itulah Bapak Ibu saya tidak akan berpanjang di sini. Saya langsung aja kepada transformasi ya. Saya sudah katakan tadi yang mungkin agak perlu adalah organisasi profesi guru ini adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru ya. Guru dapat membentuk organisasi profesi yang bersifat independen. Organisasi profesi yang semuanya disebut pada ayat 1 tadi berfungsi apa tugas kita? Memajukan profesi. Kita harus menunjukkan terus profesi kita makin canggih. Meningkatkan kompetensi. Programnya harus terus dipertanyakan. Apa ya program kita untuk meningkatkan kompetensi setiap anggota kita? Wawasan kependidikan, seminar, loka karya, bahan-bahan bacaan ya, terus dibanding dan tamu segala macam. Kemudian perlindungan profesi, jangan ada yang nyentuh-nyentuh, jangan ada yang permalukan ya. Kita punya perlindungan profesi. Kalau PGRI punya LBH khusus untuk menjaga jangan ada yang dimainkan oleh kepala dinas, oleh orang tua, ditangkap-tangkap segala macam. Dan bentuk kesejahteraan dan pengabdian pada masyarakat. Guru wajib menjadi anggota organisasi profesi. Nah, memang untuk teman-teman dari GTK
dari tenaga pendidikan yang lain. Nah, udah masanya juga nanti ada undang-undang khusus tenaga pendidikan yang untuk mendudukan apa saja tenaga pendidikan, bagaimana mereka dipastikan juga profesional. Yang tentu nanti pendidikannya kalau guru untuk bisa menjadi guru profesional sejak awal, dia 4 tahun akademik tambah 1 tahun pendidikan profesi. Bisa saja sebagai perpustakaan dia 4 tahun akademik, 3,5 tahun, tapi nanti ada pendidikan profesi yang 4 bulan atau 1 tahun. Itu juga laporan, itu juga tenaga TIK dan seterusnya ya. Nah, Bapak dan Ibu, kewenangan dari organisasi profesi ini ya, kalau kita ambil guru dari undang-undang, menetapkan dan menegakkan kode etik guru. Nah, ini harus wajib. Jadi kode etik profesi itu harus ditegakkan. Memberikan bantuan hukum kepada anggota, memberikan perlindungan profesi kepada anggota, melakukan pembinaan dan pengembangan profesi anggota, dan memajukan pendidikan nasional dengan membuat telaah, mengajukan hearing kepada DPR, mengajukan position paper dan seterusnya. Ya, itulah dibentuk kode etik ya, dan kode etik ini diampu oleh Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan ini wajib dibuat oleh semua organisasi profesi. Kalau guru ada Dewan Kehormatan gurunya, dan inilah yang menilai kalau ada pelanggaran dari norma etika, dan mereka yang memutuskan apakah nanti itu perlu diajukan ke hukum positif atau diberikan sanksi, dan sanksi itu wajib dilaksanakan oleh organisasi profesinya ya. Nah, jadi organisasi profesi guru wajib melaksanakan rekomendasi Dewan Kehormatan Guru tadi itu. Nah, apa tantangan yang terjadi yang saya lihat ini, karena saya diminta sudah agak jauh dari kegiatan ini ya. Pertama, tumbuhnya berbagai organisasi profesi dari satu profesi yang semula, entah apapun alasannya, misalnya dari satunya PGRI, kemudian waktu reformasi tumbuhlah FGII, IGI, ya, FGSI dan seterusnya. Nah, itu menurut undang-undang guru dimungkinkan, ya. Beratnya perjuangan untuk memantapkan kajian kita. Sekali kita punya organisasi profesi, betapa beratnya Indonesia ini. 34 provinsinya, 514 kabupaten kotanya. Kalau kita main ke kecamatan sudah 7.500. Kalau kita bermain di desa 75.000 desa dan lebih kurang 10.000 kelurahan. Kemudian bagaimana kita sebagai organisasi profesi betul-betul mengelola organisasi itu dengan tata kelola yang benar. Adanya program kerja, adanya rencana tahunan, adanya musyawarah sekali 5 tahun, ada HDAC dan seterusnya. Dan tentu bagaimana tantangan kita meningkatkan kapasitas dari pengurus ya secara berkelanjutan, sehingga capacity building atau kemampuan organisasi kita makin tinggi. Tantangan kita yang lain adalah kemampuan dana, baik untuk biaya seluruh operasi organisasi atau program kerja, atau kita berharap kemanapun yang diperlukan anggota atau perwakilan organisasi profesi kita hadir, panggil DPR hadir, diminta bertemu di kabinet hadir, ada pertemuan internasional ada, tidak 1 orang ya, sehingga dia disiapkan pergi, dia pulang, dia ceritakan nanti semua, dia membawa kartunya, dia bagikan di dunia, sehingga orang-orang di dunia tahu di Indonesia itu ada organisasi profesi ini ya, membela anggota ya, dan membantu hukum dan lain-lain. Nah, dulu memang kita membagikan banyak sekali program ya, walaupun waktu itu anggaran kita masih kecil, tapi saya berasumsi bahwa jangkau dulu kelompok-kelompok ini karena mereka yang paling tahu kebutuhan. Kita bersama dengan PGRI, kita bersama dengan MGMP, dengan KKG, dengan organisasi guru mata pelajaran ya, dan menyentuh guru-guru honor. Kita selalu ada pelatihan-pelatihan yang kita biayai, dan dari pelatihan nasional itu organisasi profesi mendatangkan anggotanya. Jadi paginya pelatihan, sore dan malamnya itu rapat organisasi profesi. Sehingga pertemuan tahunan organisasi profesi itu ada dananya yang kita bantu dari proyek kita. Jadi kalau mereka membiayai, mereka untuk tambahan. Tapi untuk datang, untuk tiket, untuk hotel 3 hari itu sudah masuk ke dalam pelatihan kita. Nah,
karena itu juga biasanya kita minta dua, satu dari orang organisasi profesi yang benar, satu adalah yang memang profesional untuk kompetensinya, supaya organisasinya jalan, tapi juga gurunya juga bisa bertemu secara profesional. Nah, kemudian kita dulu Profesor Muhammad Suryani sangat dikenal internasional. Kita selalu hadirkan beliau di berbagai forum dan beliau menjadi singa forum lah ya, dan betul-betul membuat PGRI dan guru Indonesia itu berkibar ya di forum dunia, dan kita secara profesional juga melakukan hubungan pada yang baru-baru ini di Paudi dan lain-lain, dan juga melibatkan organisasi profesi yang menyusun undang-undang draft undang-undang guru dan dosen itu banyak peran dari teman-teman kita ini, dan kita tetap menjaga kemitraan antara PGRI dan pemerintah sehingga Hari Guru Nasional itu tetap satu bersamaan dengan hari ulang tahun PGRI ya, itu dilakukan secara mulia dan bermartabat. Nah, terakhir, apa saran saya? Ini sebenarnya sudah ada dari Bapak dan Ibu. Pertama adalah mari kita cek sudahkah semua memiliki anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang harusnya diperbarui setiap periode sekali 5 tahun. Jadi jangan sampai 20 tahun atau 15 tahun tidak ada perubahan atau tidak ada kepastian penegakannya. Kedua yang menurut saya cukup penting, memilih dasar hukum untuk siapa saja. Pertama, dasar hukum organisasi profesi. Kita tahu undang-undang kita belum begitu lengkap ya. Ada organisasi profesi yang memilih perkumpulan. Ada dia organisasi profesi aja, organisasi yang dilaporkan ke Hukum HAM dan Mendagri. Tapi juga untuk yayasan, apakah yayasan ini akan menjadi badan hukum di bawah organisasi profesi? Dan juga apakah nanti ada unit usaha dari organisasi profesi? Unit usaha ini penting karena organisasi profesi itu bisa mandiri. Dan unit usaha ini bisa dibawa dari yayasan yang dibuat oleh organisasi profesi, atau kalau organisasi profesi tidak mau bermain dengan yayasan, dia langsung aja jadi organisasi profesi membentuk perusahaan atau unit usaha, dia jalan. Nanti pemegang sahamnya kah dan keuntungannya langsung untuk menghidupi organisasi profesi. Nah, untuk itu perlu disusun dasar-dasar hukumnya. Ini harus jelas ya, agar mereka bisa mendapatkan hibah dari pemerintah. Ini Pak Cara ini tahu kan bahwa kita bisa memberikan, tapi syaratnya harus lengkap, harus punya PWP, harus begini, harus begitu. Dan dari sekarang siapkan. Dengan pengalaman POP kemarin, coba cek semua organisasi profesi yang hadir. Sudahkah kita kalau diminta diberi hibah, tidak ada alasan untuk dicek oleh BPK nanti ini salah, atau oleh BPKP, apalagi kalau KPK kan bisa repot nanti. Nah, kemudian dapat juga dari kita, kalau kita memang profesional, kita bisa menjadi kontraktor pelatihan, kontraktor menyediakan buku, kontraktor alat-alat pendidikan, ya boleh. Dan itu harus ada unit usaha, tentu menjadi PT atau apapun, dan dia punya kecanggihan sebagai dunia usaha yang bidding. Setiap pemerintah punya kontrak jasa atau kontrak barang, kita bisa ikut, dan itu membuat kita makin profesional dan mendapatkan keuntungan. Atau paling tidak kalau ada CSR yang mau diberikan ke kita, CSR-nya itu bisa dihitung untuk dipotong pajaknya, karena yang menerimanya jelas. Kalau tidak mau orang pajak, rugi aja CSR-nya. Akhirnya CSR nggak mau ke kita. Padahal mungkin CSR-nya cocok karena alokasi, karena tema kita, dia bisa. Nah, kemudian mari kita pastikan struktur kepengurusan dan perkembangan organisasi. Bagaimana mengembangkan organisasi ini bisa menjangkau seluruh Indonesia. Dulu tuh kalau partai politik, dia baru boleh menjadi organisasi nasional kalau punya kepengurusan di lebih dari separuh provinsi. Nah, kemudian provinsi ini boleh berdiri kalau dia punya kepengurusan lebih dari separuh, ya bisa satu minimal lebihnya itu dari kepengurusan cabangnya di kabupaten kota dan seterusnya. Nah, kalau kita memang tidak seperti itu bisa juga di anggaran rumah tangga, anggaran dasar atau rumah tangga. Cuman pakemnya adalah organisasi yang profesional itu kalau dia mengatakan dia pengurus nasional, dia punya cabang-cabang atau wilayah-wilayah, atau kalau ada
daerah atau wilayah ya di semua provinsi ya, atau paling tidak separuh lebih. Dan begitu juga nanti kalau di provinsi itu dibentuk, dia bisa mengklaim karena dia punya minimal lebih dari separuh kabupaten kota punya kepengurusan. Nah, kalau kita belum ke sana, tak apa-apa. Di anggaran dasar juga dipermudah dikit, tapi organisasi profesi yang mapan itu dia harus menuju ke sana. Makin lama makin banyak cakupannya. Nah, kemudian tentu bagaimana kepengurusan itu dipilih secara demokratis. Dan jangan sampai ada kevakuman, jangan sampai ada karena segan dengan ketua ini ditetapkan terus atau sudah lebih dari 2 kali ya. Biasanya dinamika dimanapun biasanya 2 kali itu paling banyak ya. Bisa berturut-turut, bisa ada jeda, tapi 2 kali. Dan kemudian bagaimana setiap kongres itu tetap ada bukti bahwa garis-garis besar haluan program itu ada, diturunkan menjadi rencana kerja 5 tahun dari pengurusan baru, kemudian ada detail tahunannya, baik rencana, kegiatan maupun pembiayaan, dan siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan apa. Nah, kemudian sebuah organisasi profesi yang baik selalu menyiapkan kaderisasi kepemimpinan. Karena itu talent mapping, siapa aja adik-adik kita yang potensial itu harus didata. Dibantu dia mengembangkan diri, kirim dia ke berbagai pertemuan, latih dia, ada workshop, leadership segala macam, sampai ke Lemhanas kalau perlu ya, kirim mereka. Nah, kemudian sebuah organisasi profesi yang baik selalu berupaya melaksanakan forum ilmiah tahunan, forum profesi tahunan, melakukan workshop tematik untuk meningkatkan kompetensi anggota, mengelola dan menerbitkan jurnal ilmiah sesuai dengan bidang profesinya, memfasilitasi penerbitan buku, monograf, modul, berbagai hal ya yang sesuai dengan profesi, dan menjaga saluran informasi untuk diakses oleh orang, baik dengan terutama dengan media digital dan sosial media yang saat ini sangat marak ya. Dan kemudian terakhir, sebuah organisasi profesi selalu mengutamakan kemandirian. Oleh karena itu, penetapan dan pengumpulan iuran anggota sekecil apapun tetap dibutuhkan. Utang-utang tidak apa-apa dulu, tapi paling tidak dibayar sebelum kongres, dia harus lunaskan. Kalau tidak diberi hak suara. Kalau di ID gitu. Jadi walaupun hebat-hebat dia cabang, tapi waktu mau daftar, belum bisa didaftar, kenapa? Ini iurannya belum selesai. Jadi hiduplah, walaupun kecil, tapi itulah tanda kita melakukan mandirian. Jadi itu saja rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas kesempatan ini. Ini sangat banyak variasi organisasi profesi kita, tapi intinya pada akhirnya hampir sama dengan yang sudah dibuat di Undang-Undang Guru ini untuk guru. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bro.